lagi bersama saya Dania di Orvala Channel. Hari ini kita akan jawab beberapa pertanyaan dari komentar kalian. Kita sudah mencapai 40.000 subscriber. Terima kasih semuanya yang dukung channel kita terus. Salam hangat dari Rusia ke Indonesia dan ke subscribers kita. Dukung channel kita terus untuk video-video lebih menarik lagi. Pertanyaan nomor 1, di Rusia apa gampang mencari pekerjaan? Untuk bekerja di Rusia itu sangat penting Anda bikin CV dalam bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Sebaiknya terjemahan diplomanya juga ke bahasa Rusia. Kalau memang mau dapat kerja di sini, wajib semua dokumen ada terjemahan dalam bahasa Rusia. Itu lumayan susah karena harus verifikasi di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum HAM di Jakarta. Sebenarnya kalau sudah dapat di perusahaan besar, ini bisa diminta. Kalau Anda bisa mulai, itu bikin CV, bahasa Inggris saja. Kalau bahasa Rusianya bagus, kalau Inggris juga bisa. Kalau itu perusahaan internasional, dan kirim ke email-email. Kalau sudah ada misalnya interview online, kan sekarang bisa lewat Skype, itu sudah di-confirm. Nah, baru setelah itu siapkan semua dokumen. Dan sangat penting berbicara dalam bahasa Rusia. Tetap kalau Anda mau akan kerja di perusahaan internasional dan pakai bahasa Inggris di kantor, bahasa Rusia akan Anda butuh sehari-hari kerja. Kalau yang Muslim, bagaimana caranya pilih tempat makan yang halal di Rusia? Tergantung daerah. Kalau misalnya di Kazan atau di Dagestan, kita sangat gampang di Chechnya itu gampang dapat karena di mana-mana itu halal. Karena itu republik agamanya kebanyakan mayoritas Islam. Di kota besar Saint Petersburg dan Moskow dan juga di Vladivostok dan di daerah-daerah yang kota yang top 10 ya kota itu juga nggak begitu susah karena sekarang lagi booming itu lagi kita lihat lebih sering daripada dulu. Di mana-mana ada tulisannya halal, ada tanda halalnya karena dari pemerintah itu memang sudah juga dibantu dan ada dikasih sertifikat dan kita bisa dapat tempat untuk makan enak dan juga halal. Pertanyaan satu lagi, pulang pergi Indonesia habis biaya berapa? Setahu saya kalau pesawat itu harganya sekitar 20 juta PP, itu nggak hitung akomodasi ya juga hotel dan lain-lainnya, misalnya makan di luar. Sebenarnya karena sekarang lagi kondisi perjalanan agak susah, itu sekitar segini, 20 juta. Pertanyaan satu lagi, kalau di Rusia barang jenis apa yang lebih mahal daripada di Indo? Setahu saya ini barang seperti tas, baju, sepatu juga. Karena waktu saya tinggal di Indonesia, saya sering beli di Bandung dan di kota-kota yang ada pabrik dan dapat harga yang sangat bagus. Dan waktu saya balik ke sini dan beli di sini, kadang saya lihat kalau barang itu buatan Indonesia dan baju juga buatan Indonesia, tapi harganya ya jelas lebih mahal karena itu impor ya. Oke, next, apakah ada bahasa regional seperti di Indonesia dan ada bahasa selain bahasa Rusia? Ada, karena di Rusia ada sekitar 193 suku dan untuk bahasa ada sekitar 277 bahasa. Ya, bahasa Rusia itu paling banyak yang orang yang pakai, tapi selain itu ada kota-kota kecil, ada dialek-dialek kecil dan juga suku-suku yang pakai bahasa yang jauh beda dari bahasa Rusia. Kenapa di Indonesia sulit sekali mencari buku karangan Pushkin? Nah, kalau bahasa Rusia bisa dapat di Pusat Kebudayaan Rusia di Diponegoro 12 ada perpustakaan.
ke sana bisa datang di Jakarta dan ambil buku untuk baca beberapa kali, bisa copy, fotokopi, scan, terserah. Tapi harus balikin bukunya. Juga kalau mau beli, kadang ketemu di Gramedia dan toko-toko buku yang besar, atau gampang aja bisa pesan online dan dikirim lewat pos. Di Rusia apa benar sering terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya sih Mbak, seperti di video How to Not Drive in Russia? Saya sih belum nonton video ini, tapi sebenarnya di Rusia agak sering terjadi kecelakaan, dan setiap tahun pemerintah itu sangat ketat dan aturannya dan dendanya naikkan terus, dan juga ada program pemerintah untuk ke depan ke tahun 2022 tanpa kecelakaan, jadi maunya jadi nol. Dan juga mengenai kecelakaan itu sangat beda daripada di Indonesia, karena kalau misalnya di Indonesia ada kecelakaan, dua-duanya yang nyetir keluar, lihat foto-foto dan tanda tangan, itu lebih gampang, telepon polisi. Kalau di Rusia, walau mungkin pegangnya cuma sedikit, nggak kena, tapi ada touch ya, jadi langsung berhenti semua di tengah jalan, jadi macet banget. Orang di belakang harus lewati tempat itu, karena mobil ini kalau dua-duanya orang yang nyetir tidak setuju yang salah, mereka harus nungguin polisi, dan itu bisa nunggu sampai 4-5 jam orang polisi datang, kecuali kalau ada ibu hamil atau anak-anak kecil di mobil yang kena kecelakaan. Mbak Orvala, bahasa Indonesianya fasih belajar di mana? Terima kasih. Saya belajar bahasa Indonesia secara otodidak sendiri sebelum saya pindah ke Indonesia. Karena saya sebagai dosen mengerti bahasa lebih detail ya, agak beda daripada orang yang biasanya belajar bahasa asing. Dan dibandingkan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia lebih gampang dipelajari. Memang kotanya cantik, teratur, tapi kenapa tidak ada pohon ya? Apakah memang tidak boleh tanam pohon di sana? Kalau di pusat kota St. Petersburg ada pohon, tapi pohonnya itu di tempat yang seperti taman, dan itu ditanam ke sana sengaja, karena kalau di pinggir jalan itu ada seperti pagar ya, kalau boleh bilang embankment bahasa Inggrisnya, dibuat dari batu granit, dan sebelah sungai itu tidak boleh ada pohon karena kita harus tutupi sungai itu dari jalan, karena di kota St. Petersburg sering terjadi banjir, dan memang karena itu harus ada sesuatu yang tutupi jalan dari sungai. Pertanyaan tentang makanan, memang orang Indonesia suka ngomong tentang makanan. Sudah pernah menikmati pecel lele, Mbak? Sudah pernah, gak begitu suka. Sukanya pecel yang benar-benar pecel tanpa lele. Dan kalau selain itu, kalau milih ikan saya lebih suka gurame, apalagi gurame terbang, itu luar biasa enaknya karena kelihatannya sangat istimewa. Apa di Rusia ada sekolah kejuruan setingkat SMA? Setahu saya ada high school ya, itu kelas 10 dan 11, karena di Rusia kita sekolah dari kelas 1 sampai kelas 11. Masuk kelas 1 umur 7 tahun, berarti lulusnya umur 18 tahun, dan setelah ini bisa daftar ke universitas. Kak mau tanya, prospek pekerjaan apa yang paling dicari di Rusia? Mungkin IT ya, karena ini lagi booming sekali, tapi harus memang pinter bahasa IT itu. Juga karena banyak yang dibutuhkan itu orang dokter, kedokteran, dan juga insinyur.
mungkin yang bikin rel kereta api atau bangun pakai alat-alat yang pakai solar energy dan listrik gitu, yang aman buat alam. Satu lagi, by the way, 96.000 ruble itu berapa kali gaji UMR pegawai kantor di Rusia ya? Setahu saya itu sekitar 5 kali, karena si UMR itu di Rusianya itu sekitar 19.000 ruble. Kapan ke Lombok lagi? Sebenarnya sih kita sangat mau ke Indonesia, tapi secara umum belum bisa karena lagi dalam kondisi pandemi dan kita agak susah jalan-jalan ke luar negeri. Jadi semoga segera kita sudah bisa balik ke Indonesia dan mungkin ketemuan atau live streaming dari sana untuk Orvala juga. Sebenarnya kita sangat bersyukur dan kita mau minta kalian kirim komentar dan tulis lagi dan lagi biar kita bisa jawab dan komunikasi dengan kalian. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa comment, like, dan subscribe.